Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Barkah serta seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan rahmat taufik hidayah maunah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami hadis-hadis Rasulullah sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyati du'a wal qabul wa li syafa'atir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu bab tentang solat sunnah ya. Hari ini kita lanjutkan bagian yaitu solat witir ya. Kemarin sudah dibahas yaitu solat witir itu menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib ya, tapi jumhur ulama menyatakan hukumnya sunnah ya. Jadi Imam Abu Hanifah saja ya yang menyatakan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Jadi Imam Abu Hanifah karena membedakan antara fardu dengan wajib ya. Jadi kalau fardu itu hanya sholat yang 5 waktu, tetapi sholat wajib menurut Imam Abu Hanifah itu di samping ada witir, nanti ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, nah itu juga termasuk hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau jumhur ulama menyatakan sholat witir itu hukumnya sunnah saja. Kita lanjutkan. Wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi syahri Ramadan, qama fi syahri Ramadan. Rasulullah melaksanakan qiyamul lail fi syahri Ramadan, pada malam Ramadan. Tsumman tadharuhu minal qabilah, kemudian orang-orang menunggu Nabi minal qabilati, dari beberapa golongan sahabat, falam yakhruj, tetapi Nabi tidak keluar. Wa qala, dan kemudian Nabi bersabda, inni khasyitu ayyuktaba alaikum ya, aku takut kalau kemudian salat itu diwajibkan bagi kalian. Nah, salat apa? Ai hadza al-witru, yaitu salat witir ya. Nah, ini juga yang menjadi dalil bahwa salat salat witir itu hukumnya sunnah. Buktinya apa? Buktinya Nabi tidak keluar malam untuk melaksanakan salat pada saat itu ketika para sahabat banyak yang menunggu beliau. Nah, maka beliau tidak keluarnya itu bukan karena malas, tetapi karena beliau takut kalau salat itu menjadi diwajibkan ya. Hadis yang mirip dengan ini yaitu riwayat tentang sholat yang 11 rakaat ya. Nanti ada riwayat dari Aisyah itu ya, hadisnya di belakang nanti ada, yaitu sholatnya Nabi. Jadi Nabi itu sahabat itu tidak disuruh, tidak diajak untuk sholat berjamaah ya. Mereka melihat Nabi sholat kemudian ikut begitu saja ya, nggak usah diajak, nggak usah dikomandoi. Sahabat ketika melihat Nabi sholat ketika malam Ramadan itu ya, Nabi sholat, sahabat langsung kemudian sholat di belakangnya, ngikut saja
ya. Malam berikutnya lebih banyak lagi, malam berikutnya lebih banyak lagi. Malam keempatnya itu Nabi nggak keluar. Ketika tidak keluar ini, maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, kami sudah banyak yang menunggu Anda, kok Anda tidak keluar ya Rasul? Maka Nabi menyatakan, aku takut ya kalau kemudian sholat itu difardukan kepada kalian, ya, diwajibkan kepada kalian. Nah, inilah sebabnya maka kemudian Nabi tidak keluar. Jadi Nabi tidak keluarnya itu bukan karena malas, tetapi karena kasihan ya kepada para sahabat kalau kemudian sholat itu difardukan, ya. Nah, termasuk yang menjadi dalil ya sholat tarawih itu ya, antara lain ya juga hadis yang serupa ini ya. Kalau ini untuk witir, tetapi hadis yang nanti ada Aisyah meriwayatkan itu. Jadi Nabi itu ketika malam ke-23, kemudian malam ke-25 dan malam ke-27 beliau melaksanakan sholat yang kemudian oleh kita disebut tarawih. Zaman Nabi namanya nggak ada sholat tarawih, nggak ada. Tarawih itu baru muncul, istilah nama tarawih itu baru ada ketika masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, baru ada disebut sholatnya namanya sholat tarawih. Dulu Nabi ya namanya Qiyamu Ramadan, ya, melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, namanya Qiyamu Ramadan, ya, bukan namanya sholat tarawih. Nabi ketika Ramadan malam ke-23 beliau sholat, ya, beliau sholat di masjid. Sahabat yang melihat kemudian langsung banyak yang ikut, ya. Malam ke-25 Nabi sholat lagi di masjid, semakin banyak lagi. Karena apa? Orang yang tadi malam ke-23 nggak tahu, diberitahu oleh sahabat yang sholat ini, Nabi tadi malam sholat, ya, ketika malam Ramadan itu sholatnya, bahkan sholatnya itu sepertiga malam. Jadi kalau sepertiga malam di kita itu berarti sekitar 1/2 sampai 1/5, ya, sholatnya itu. Ya, sahabat ngikut. Besoknya Nabi sholatnya lebih lama lagi, ya, lebih lama lagi, yaitu separuh malam. Sholatnya separuh malam, ya, berarti kira-kira jam 12 sampai jam 4:30 gitu, ya. Malam ke-27 Nabi sholatnya lebih lama lagi, 2/3 malam, berarti kira-kira jam 10:30 sampai 4:30 baru selesai. Malam ke-29, ya kan selang-seling itu, malam ke-29 Nabi tidak keluar, ya. Nah, Nabi tidak keluarnya ini bukan apa-apa, tapi beliau tetap melaksanakan sholatnya di dalam rumah beliau, di kamarnya, ya, di kamar rumah istrinya itu beliau sholat sendiri, ya. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi takut kalau kemudian sholat yang kemudian kita sebut dengan sholat tarawih itu nanti diwajibkan, ya. Karena Nabi tidak ingin itu, ya. Fata'jizu anha, kata Nabi, ya, inni khasyitu an tufradu alaikum fata'jizu anha, ya. Aku takut kalau sholat tarawih tadi itu diwajibkan kepada kalian dan itu memberatkan bagi kalian. Apalagi sholatnya model seperti ini. Sholatnya lama banget kan, sholat sampai 2/3 malam. Bayangin 10:30 sampai jam 4:30, sampai subuh baru selesai. Kita mah gempor dah, ya. Kita boro-boro yang sampai 1/3 malam, 2/3 malam, ya. Orang terawih rata-rata paling berapa sih? 45 menit, ya. Rata-rata 45 menit saja udah kayaknya berat banget gitu, ya. Cuman 45 menit. Nabi itu sholat qiyamul lailnya itu, ya, qiyamul lail 1 rakaat itu bisa 2 jam. 1 rakaatnya 2 jam. 1 rakaat itu, ya. Diriwayatkan di dalam hadis itu Nabi ketika sholat malamnya itu beliau membaca surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, baru surat An-Nisa, baru selesai 5 juz. Nah, 5 juz ini ya kira-kira 2 jam. 1 rakaat itu 1 rakaat, ya. Bacanya Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa. Kalau kita gitu gimana, ya? Jadi tinggal imamnya doang, yang lain sudah nggak ada itu, ya. Itu. Jadi ini. Nah, itu sebabnya maka sholat tarawih itu Nabi tidak kemudian keluar untuk melaksanakan itu karena takut diwajibkan, ya, bukan karena Nabi malas, ya. Itu. Nah,
Cuman kadang-kadang kita, ya kan Nabi itu sholat tarawihnya cuma 3 kali, ya udah kalau gitu saya tarawihnya itu cukup malam pertama, kedua, ketiga gitu aja. Nah itu yang nggak bener lagi itu ya. Nabi, karena alasan Nabi tidak keluar tadi itu bukan karena malas ya, tapi karena takut diwajibkan. Baik, kita lanjutkan. Wa an Kharijah bin Khudzafah ya, dari Kharijah bin Khudzafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amaddakum bi sholatin hiya khairul lakum min khumurin na'ami ya, sesungguhnya Allah itu membantu kalian, artinya memberi tambahan ya, memberi tambahan hadiah pahala ya, bisolatin dengan satu solat, iya yang solat itu khairun lakum lebih baik bagi kalian min khumrin na'ami, dari onta yang merah. Nah, onta merah itu onta yang dulu pada masa orang Arab zaman Nabi itu sebagai kendaraan paling mewah ya. Kalau sekarang itu ya mungkin kendaraan paling mewah itu apa kira-kira? Kalau mobil gitu ya apa? Ferrari atau Lamborghini atau Lamborghini gitu ya. Itu yang paling mahal. Misalnya taruhlah Lamborghini, harganya misalnya 10 M misalnya gitu. Berarti orang yang sholat witir itu ya, orang sholat witir itu berarti sama dengan mendapatkan uang 10 M. Nah kira-kira kita itu kalau dikasih 10 M mau melaksanakan sholat witir, kira-kira mau nggak gitu? Mau sholat witir nggak? Dikasih, jangankan 10 M ya, dikasih 1 juta untuk sholat witir aja mau kita ya, 1 juta, jangankan 1 juta, 100.000 aja mau ya. Nah, nanti malam sholat witir ya, nah, yang sholat ketua DKM-nya ngasih uang 100.000 ya, semua pada absen sholat itu ya. Kulna, kami menyatakan, wa ma hiya ya Rasulullah, apa salat yang lebih baik daripada ontah merah itu ya. Qala, Nabi bersabda, al witru, yaitu salat witir. Witir itu ma baina salatil isya ila tulu'il fajri, yaitu jaraknya antara salat isya dengan saat munculnya fajar. Artinya waktu salat witir itu panjang, dari waktu sholat isya ya sampai dengan waktu sholat subuh terbitnya fajar. Rawahul khamsah illa Nasai ya. Jadi sholat witir itu antara lain keutamaannya ya melebihi dari onta merah. Onta merah itu adalah tunggangan orang Arab pada masa lalu ya, tunggangan atau kendaraan yang paling mewah yang dimiliki oleh seseorang. Wa an Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al witru haqqun ya, witir itu hak, faman lam yutir falaysa minna. Nah, ini hak yang dimaksud ini ya, yang diartikan oleh Imam Abu Hanifah ya, al witru haqqun itu berarti hak yang dimaksud ini adalah wajib ya. Al witru hakun berarti witir itu hukumnya wajib. Faman lam yutir falaisa minna. Nabi mengancam siapa yang tidak sholat witir maka dia bukan golonganku. Nah, karena ada hadis ini ya, siapa yang tidak witir bukan golonganku, maka ini yang kemudian dipakai oleh Imam Abu Hanifah bahwa hukum sholat witir itu hukumnya wajib ya. Nah, meskipun nanti jumhur ulama menyatakan tidak wajib tapi hukumnya sunnah, sebagaimana kemarin sudah kita bahas ya, walaisa bihatmin ya, witir itu bukan sesuatu yang wajib ya, tetapi hanya sunnah saja. Nah, ini hadisnya ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rasulullah tidak pernah menambahi di bulan Ramadan wala fi ghairihi, dan di selain Ramadan ala 11 rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Nah, ini yang biasanya dipakai dalil oleh orang-orang yang sholat tarawih itu 8 dan 3. Nah, karena apa? Karena dasarnya Nabi ketika bulan Ramadan dan di luar Ramadan sholat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, itu sebabnya maka kemudian saya nggak tahu di masjid ini 20 apa
Yang 11. Ya, yang 11. Nah, jadi dasarnya ini ya, dasarnya adalah karena Nabi di dalam riwayat ini ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya muttafaq alaih, hadis sahih ya. Nabi tidak melebihi sholat malamnya itu dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Maksudnya kira-kira sholat apa itu? Kira-kira sholat apa? Sholat apa? Sholatnya adalah sholat witir. Sholat witir ini yang kemudian dipakai dalil, mohon maaf oleh biasanya kalau orang-orang Muhammadiyah itu ya, dalil hadisnya itu ini ya, hadisnya Nabi itu ya sholatnya itu 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Pertanyaannya adalah, adakah sholat taraweh di luar Ramadan? Ada nggak? Tentu tidak ada. Maka berarti hadis itu bukan tentang taraweh, tetapi tentang witir. Nabi tidak pernah menambahi sholat malam baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Maka itu bukan dalil sholat taraweh, tapi sholat witir. Ya, karena apa? Karena tarawih tentu tidak ada di luar Ramadan. Orang tarawih itu khusus hanya Ramadan. Tapi seandainya ada orang sholat tarawih 11 rakaat, cuma 8 dan 3 witir, juga tidak apa-apa. Sah. Kalau 8 rakaat 5 witir jadi 13, boleh nggak? Boleh saja. Bahkan kalau seandainya sholatnya cuma 2 rakaat 1 witir, duanya sholat tarawih, satunya sholat witir, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ada yang mau begitu? Seandainya begitu pun juga boleh. Karena apa? Tidak ada batasan. Nabi mencontohkan sholat tarawih itu harus berapa rakaat minimal atau maksimal berapa, tidak. Umumnya hadis Nabi menyatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan, melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mau berapa rakaat saja silahkan, ya, berapa saja rakaatnya silahkan ikuti. Cuman kadang-kadang kita ya, yang nggak baik itu kalau kita mengikuti sholat tapi tidak sampai selesai imam sholatnya. Ini yang tidak baik. Ya sah sih sah, tapi itu tidak baik. Misal ya, di sini sholatnya 20 rakaat, kemudian saya mau sholat tarawihnya 8 rakaat saja. Akhirnya kemudian setelah sudah 8 rakaat kita pulang, udah selesai, itu nggak baik. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, siapa yang sampai selesai melaksanakan sholat bersama dengan imam, ya, sampai imam itu hatta yanshorifa, sampai imam itu selesai, artinya sudah selesai, sudah nggak sholat lagi, orang itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu sebabnya maka kalau mau sholat taraweh, ya, mau taraweh, usahakan agar mencari tempat yang dimana orang yang jadi imam itu sholatnya sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya di sini itu kita maunya sholat 20 rakaat. Kalau di sini cuma 11, ya, sholat tarawihnya enggak 8, cuma tidak 20 tapi cuma 8 rakaat, maka sebaiknya cari yang sesuai. Atau kalau di sini yang 8 kita maunya 20, ya nggak apa-apa. Artinya kan yang penting imamnya sudah selesai nih. Imam selesai baru kita nanti teruskan, nggak apa-apa, boleh. Ya, tapi yang nggak baik itu kalau seandainya imamnya 20 rakaat, makmumnya kemudian cuma 8, kan kasihan imamnya ditinggal. Apalagi kemudian kompak semua, imamnya 20 sendiri, makmumnya 8, semua bubar.
Nah, ini nggak baik ini. Meskipun ya juga sah, nggak apa-apa. Namanya juga sholat sunnah, ya kan nggak apa-apa. Nggak dikerjain aja juga nggak apa-apa. Ya, cuman yang baik itu ya ikuti sampai selesainya imam. Ya, jadi jangan kemudian mentang-mentang, saya biasanya cuma 8, ya udahlah, ya 8 aja, nggak usah sampai 20. Jangan begitu. Sebaiknya ngikuti. Ya, sebaiknya ngikuti. Nah, itu. Jadi yang paling baik itu adalah ikut apa yang dilakukan oleh imam. Kalau imam 8 selesai ya sudah, ya. Nanti kita lanjutkan. Boleh nggak diselingi dengan witir? Nggak apa-apa. Ya, jangan kemudian, ya kan saya nanti masih sholat lagi. Tadi baru 8, masih kurang 12 lagi saya sholatnya. Kemudian nggak usah ikut witir. Ikut aja. Witir itu nggak apa-apa, dilakukan di awal, di tengah, di akhir boleh. Yang nggak boleh itu witir dilakukan 2 kali, itu nggak boleh. Ya, tadi udah 8 rakaat, ikut witir, kemudian nerusin lagi, ya sampai 20 rakaat, witir lagi. Nah itu yang nggak boleh, karena witir itu hanya sekali, ya. Jadi nggak boleh witir itu 2 kali. Tapi kalau mau ngikuti, pokoknya yang penting ikut imamnya, ya. Imam 11 rakaat, ya kita ikut 11, gitu, ya. Nah ini kita lanjutkan. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, kata Aisyah, jangan bertanya an husnihinna, dari bagusnya sholat Nabi yang 11 rakaat itu, ya 11 rakaat itu, wa tulihinna, dan lamanya sholat itu. Kata Aisyah, jangan lupa nanya deh, bagaimana bagusnya sholat. Maksudnya bagusnya sholat itu, Nabi sholatnya itu jadi rukuknya lama, sujudnya lama. Kan inti orang sholat itu kan di rukuk dan sujud itu, ya intinya itu di situ. Nabi rukuknya sangat bagus, sangat lama, sujudnya lama, watulihinna, dan lamanya bacaan Qur'annya. Artinya baca ayatnya panjang-panjang, ya panjang-panjang. Itu sholatnya Nabi 11 rakaat. Tapi 11 rakaat itu, ya orang tadi yang 1 rakaat saja 2 jam, yang 1 rakaat 2 jam, terus gimana? Maka Aisyah menyatakan jangan bertanya tentang bagusnya sholat Nabi dan lamanya sholat Nabi. Tsumma yusolli arba'an, kemudian Nabi sholat 4, ya. Fala tas'al an husnihinna, jangan bertanya kalian bagusnya sholat itu, watulihinna, ya, dan lamanya. Artinya beliau melaksanakan 4 itu, ya. Jadi 4-4-3. Nah, itu yang kemudian dipakai dalil oleh beberapa orang. Sholat tarawih itu formasinya 4-4-3, kayak main bola gitu, ya, 4-4-3. Walaupun hadis Nabi kemarin sudah kita bahas, ya, sholatul laili masna wa masna, ya 2 rakaat 2 rakaat. Nah, para ulama menyatakan Nabi melaksanakan summa yusolli arba'an ini, ya, kemudian Nabi sholat 4 rakaat, yang dimaksud itu bukan kemudian sholat 4 rakaat 1 salam, bukan. Tapi sholatnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kenapa kok di sini tsumma yusolli arba'an? Nabi kemudian sholat 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat 2 rakaat, karena diselingi dengan istirahat. Jadi sholat, kenapa kemudian dinamakan tarawih? Sholat pada malam Ramadan itu dinamakan sholat tarawih. Tarawih itu artinya dari bahasa Arab rawwaha yurawwihu tarwihan, sholat yang ada istirahatnya. Jadi ada istirahatnya. Tarawih itu jamak dari tarwihan. Tarawih artinya yang banyak istirahat. Artinya apa? Karena 4 rakaat istirahat. Jadi 4 rakaat dulu kalau sholat itu 4 rakaat, kemudian minum, ya. Nah kan namanya juga lama tadi, ya. 2 rakaat, 1 rakaat aja 2 jam, ya. Apalagi yang kalau seandainya enggak yang 2 jam pun, ya, misalnya enggak yang 2 jam, ya. Taruhlah 1 rakaat setengah jam, 2 rakaat berarti kan 1 jam. Kan capek berdiri. 2 kali berdiri begitu, ya, taruhlah berarti kan 2 jam. 2 jam kan namanya juga capek. Minum dulu, ya, makan dulu. Maka waktunya itu di hadis yang lain itu jarak istirahatnya itu antara lain seperti orang wudhu, selesai wudhu dan kemudian dia butuh makan atau minum.
Artinya cukup lama ya waktu istirahatnya, ya kira-kira paling enggak 5 menit lah ya istirahat. Jadi 2 rakaat, nah, sudah 4 rakaat berhenti ya, istirahat dulu, makan minum ya, cuman jangan ngerokok ya. Mantap-mantap istirahat ngudut dulu gitu, lumayan dapat 1 seruput gitu ya, enggak ya bisa-bisa nggak sholat itu nanti ya. Jadi ada istirahatnya. Jadi Nabi kemudian sholat 4 lagi, itu maksudnya 2-2. Ketika sudah 4 rakaat istirahat ya. Itu ya. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna tsumma yusolli thalathan. Kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Qalat Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira, apakah Anda tidur sebelum Anda sholat witir? Nah, qala Nabi bersabda, ya Aisyah, inna aini tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya 2 mataku ini tertidur tetapi hatiku tidak. Nah, ini yang membedakan Nabi dengan kita itu ya. Kalau Nabi Muhammad itu, maka Aisyah ini nanya, witirnya ini setelah tidur atau sebelum tidur? Maksudnya, Nabi menyatakan Nabi Muhammad itu kalau tidur ya, kalau tidur itu tidak batal wudunya. Ya, karena apa? Karena hatinya Nabi Muhammad itu tetap terjaga. Beliau tetap sadar, tidak kemudian ikut tidur. Kalau kita kan mata kita tidur, hati kita pules. Ya. Kalau Nabi enggak, meskipun beliau tidur beliau masih bisa mendengar. Ya, ada orang bertanya saat Nabi tidur, maka itu keistimewaan Nabi. Nabi Muhammad itu tidurnya tidak membatalkan wudu. Ya. Walaupun Nabi tidur pules tidak batal wudunya. Karena apa? Karena hatinya Nabi tetap tidak tidur. Dan ini keistimewaan ya, kekhususan Nabi ya. Nabi Muhammad itu antara lain juga kekhususannya itu, Nabi kalau sholat berjamaah, beliau itu bisa melihat makmum yang ada di belakangnya. Jadi mata beliau ini ya tidak hanya bisa melihat ke depan, tapi bisa melihat ke belakang. Jadi nembus ya, matanya itu jadi tembus ke belakang. Nabi makanya ketika kalau mau sholat itu kan sawu sufufakum ya, rapatkan soft kalian. Nabi menyatakan karena aku bisa melihat kalian itu dari depan ini, mataku bisa melihat kalian. Nabi ngadepnya ke kiblat, membelakangi makmum, tapi Nabi bisa melihat ya sahabatnya. Oh, ada yang misalnya bengkok ya, softnya, ada yang bercanda, ada yang macam-macam. Itu Nabi tahu. Nah, itu salah satu keistimewaan Nabi. Nah, maka Nabi itu tidurnya Nabi itu tidak membatalkan wudu ya. Nah, maksudnya apa? Bahwa apakah sholat witir itu nunggu tidur dulu atau enggak apa-apa. Mau tidur dulu silakan, mau langsung juga silakan, enggak apa-apa ya. Sebagaimana kemarin ya saya sampaikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu beliau melaksanakan sholat witirnya di awal waktu. Tapi kalau Umar bin Khattab melaksanakan witirnya di akhir waktu, ya, di akhir malam. Kalau Abu Bakar habis sholat ba'da isya sholat witir. Tapi kalau Umar bin Khattab enggak. Umar bin Khattab pokoknya kalau nanti sudah menjelang subuh baru sholat witir, karena menjadi penutup. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi ya. Karena apa? Karena begitu pentingnya sholat witir. Kalau seandainya ada orang yang belum sholat, maka itu sangat rugi sekali. Nah, itu sebabnya maka Abu Bakar senantiasa sholat di awal waktu ya, sholat witirnya. Wa fi riwayatin lahuma anna kana yusalli minal laili asyra rakaatin ya. Nabi itu di dalam riwayat yang lain, Nabi kalau bulan Ramadan ya, salat tarawih, gampangnya menurut kita salat tarawih dan salat witirnya itu ya, kana yusalli minal laili asyra rakaat ya. Nabi melaksanakan salat 10 rakaat wa yutiru bisajadatin ya. Nabi melaksanakan witir dengan satu kali satu rakaat wa yarka'u raka'atayil fajri. Kemudian Nabi melaksanakan salat rakaat fajar yaitu qobliyah subuh, fatilka salasa asyra rakaatan, maka itu menjadi 13 rakaat ya. Jadi kalau tadi 11 ya, yaitu 8 tarawih 3 witir. Nah, di dalam riwayat yang lain 11 itu 10 tarawih ya,
satu witirnya. Jadi witirnya cuma satu ya. Jadi 10 tarawih satu witir. Kemudian baru masuk waktu subuh Nabi melaksanakan sholat qobliyah subuh ya. Qobliyah subuh 2 rakaat maka menjadi 13 rakaat ya. Nah, ini menjadi dalil bahwa sholat tarawih itu berapa saja boleh. Ya, karena tidak ada, kan tadi ada apa, Nabi 8, kadang 10 ya. Nah, ini menjadi sebuah kesimpulan bahwa sholat tarawih itu berapa saja boleh ya, berapa rakaat saja boleh ya. 2 rakaat ditambah 1 witir boleh ya, 4 rakaat 1 witir boleh ya. Nah, yang 20 juga boleh. Bahkan tidak hanya itu ya. Kalau penduduk Madinah Imam Malik itu ya dan pengikutnya, sholat tarawihnya itu 36 rakaat. Jadi bukan 20 tapi 36. Kenapa? Karena kalau orang Mekah ya, orang Mekah itu tadi setiap habis 2 rakaat ya, dapat 4 rakaat mereka tawaf. Ya, jadi mereka istirahatnya itu dengan tawaf dulu ya, muterin Ka'bah 7 kali. Nah, jadi 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Orang Madinah kan nggak ada Ka'bah, mau muterin apaan? Maka orang Madinah sebagai ganti dari tawaf ya, muter Ka'bah setiap 4 rakaat itu, maka kemudian mereka sholat 2 rakaat 2 rakaat. Jadi dari 20 ditambah 16 kali maka menjadi 36 ya. Jadi sholat tarawihnya penduduk Madinah itu 36. Tidak hanya itu, bahkan Imam Ali Zainal Abidin tarawihnya itu 1000 rakaat. 1000 rakaat. Tarawihnya itu 1000 rakaat ya. Ketika ditanya kenapa Anda kok sholat tarawih kok sampai segitunya, kata beliau, aku tadinya itu nggak sampai kepingin begitu, cuman maunya awalnya cuma 10 rakaat, 10 rakaat kurang, saya tambah 20 rakaat, masih kurang, kok kayaknya enak banget sholat tarawih ini ya, saya tambahin lagi sampai 50 rakaat, masih kurang 100 rakaat, kurang 200 rakaat, kurang 400 rakaat, sampai 1000 rakaat itu. Tiba-tiba udah subuh aja. Nah, kalau ada orang kayak begini nih, wah luar biasa ya. Keranjingan sholat tarawih ya, tapi yang baik ya. Nah, itu. Jadi apa, sholat tarawih itu intinya tidak ada batasan berapapun ya, berapapun boleh ya. Karena Nabi tidak memberikan batasan sholat tarawih harus berapa rakaat. Baik, kita lanjutkan. Wa anha, dari Aisyah pula qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili, Nabi salat pada malam hari 13 rakaatan, beliau salat 13 rakaat ya. Yutiru min dzalika bi khamsin, yaitu Nabi witirnya 5 ya. Witirnya jadi salat 13 rakaat berarti salat apa namanya, qiyamul lail atau salat tahajudnya lah gampangnya gitu. Kalau seandainya tidak bulan Ramadan ya, maka sholatnya itu berarti 8 rakaat tahajudnya, kemudian witirnya 5 ya. Itu yutiru min dzalika bi khamsin, Nabi witir 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, Nabi ketika melaksanakan witir itu beliau tidak duduk kecuali di akhir. Maksudnya apa? 5 rakaat itu cuman 1 kali salam ya, 1 kali salam. Nah, ini juga ragam ya. Sholat witir itu nggak tahu kalau di sini sholat witirnya 3 apa 2 plus 1? Langsung 3. Langsung 3. Sholat witir itu yang paling baik itu ya 2 plus 1. Menurut imam 4 mazhab itu ya, 4 mazhab itu semuanya berpendapat bahwa sholat witir itu yang baik ya 2 plus 1. Jadi 2 salam kemudian baru 1. Meskipun seandainya ada orang sholat witir langsung 3 kali boleh. Nanti ada orang protes, kan witir itu artinya ganjil. Lah kalau ganjil kok 2 salam, berarti nggak ganjil dong kalau begitu. Kadang-kadang begitu ya. Ya nggak ada yang protes begitu ya. Ya, ada yang protes itu. Sholat malam sebagaimana sabda Nabi tadi. Sholat malam, sholat apapun, sholatnya itu adalah 2-2. Sholat malam itu ya, sholat sunnah malam itu, malam hari itu yang paling baik itu ya 2-2. Maka keumuman hadis sholat malam ya, sholat sunnah itu 2-2, maka ini juga mencakup witir
Bahkan Imam Malik itu menyatakan makruh hukumnya kalau ada orang sholat witir 3 rakaat cuman 1 kali salam. Makruh itu nggak baik, ya. Tentu yang baik adalah 2 dan 1. Lalu gimana? Kok bisa ada 2? Kok sholat 2 kok disebut witir? Ya kan sama aja tadi, orang sholat witir 3 rakaat kan juga mengikuti 2 juga kan, tidak hanya 1. Dari 1 kan kemudian 2, dari 2 kemudian 3, kan seterusnya begitu. Itu dari sisi yang pertama. Yang kedua, sholat itu tidak mesti sesuai dengan namanya, ya. Witir itu memang artinya ganjil, tapi tidak berarti kemudian harus dilaksanakan, tidak boleh kemudian 2-2. Misalnya kalau 5 rakaat nggak boleh 2-2-1. Berarti kan ada genap-genap baru ganjil, kan begitu. Atau kalau 7 rakaat ya 2-2-2-1, atau sampai 11 itu 2-2-2-2 sampai 10 kemudian 1. Tidak mesti harus mengikuti pola seperti ini, ya. Maksudnya sholat witir itu artinya memang ganjil, tapi bukan berarti kalau ada orang sholat kemudian 2-2 kan genap ditambah 1 ganjil, tidak berarti kemudian namanya bukan witir, itu enggak. Persis dengan kita kalau sholat zuhur itu artinya apa? Zuhur itu artinya tengah hari. Kita kalau sholatnya jam 2 sholat zuhur, namanya sholat apa itu? Namanya sholat apa? Ya tetap sholat zuhur kan namanya, padahal sudah tidak tengah hari, kan jam 2 itu bukan tengah hari. Tapi namanya tetap adalah zuhur. Sama dengan sholat subuh itu. Subuh itu artinya sholat pagi hari. Pagi hari itu kapan dimulainya pagi? Pagi itu mulainya kapan? Ketika terbitnya matahari itu baru namakan subuh, ya. Kalau baru terbitnya fajar masih gelap, itu bukan sholat subuh itu. Tapi Nabi menyebut bahwa sholatul ghadat, sholat saat terbitnya fajar itu disebut sholat subuh. Namanya memang sholat pagi. Ya udah, dengan begitu ya namanya subuh meskipun matahari belum terbit. Bahkan kalau matahari terbit malah sudah habis waktunya sholat subuh. Nah, itu artinya apa? Bahwa sholat itu ada yang namanya tidak sesuai dengan artinya, ya. Persis dengan, mohon maaf, logikanya begini. Ada orang asalnya dari Malang. Malang itu artinya apa sih? Malang kan nasib sial gitu ya. Ternyata dia beruntung. Apakah kemudian dia kamu ini orang beruntung bukan orang Malang, apa begitu? Artinya kalau dia memang aslinya orang Malang ya disebutnya, meskipun dia orangnya beruntung melulu ya tetap nama orang itu tetap orang Malang kan. Sama dengan di kota di Jawa Timur itu ada namanya Jember. Jember itu kalau dalam bahasa Jawa artinya jorok, kotanya bersih. Apa kemudian ini enggak namanya Jember lagi, ini kotanya bersih namanya, apa begitu? Ada nama itu yang tidak sesuai dengan arti dari yang terjadi. Maka sholat witir tadi itu, sekali lagi, sholat witir itu kalau bahkan menurut jumhur ulama yang paling baik itu ya 2 salam baru kemudian tambah 1. Itu yang paling baik. Walaupun seandainya ada orang sholat 3 langsung boleh, 5 langsung boleh, 11 langsung juga boleh, ya. Jadi boleh 2 atau kemudian kalau mau seandainya langsung 3 langsung, 5 langsung, 7 langsung juga itu boleh, itu juga nggak apa-apa. Tapi yang paling baik adalah tetap artinya sholatnya itu tetap mulai dari 2 kemudian kalau witir berarti nanti tinggal ditambah. Wa anha radhiyallahu anha, dari Aisyah pula radhiyallahu anha qalat min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam itu Rasulullah senantiasa salat witir. Wantaha witruhu ila sahar, ya. Nabi itu selesai salat witirnya ketika sudah masuk waktu sahur.
Waktu sahur itu yang paling baik itu ya kira-kira kalau di kita itu ya setengah jam lah sebelum subuh. Jadi witirnya Nabi Muhammad itu ya sampai selesai itu kira-kira menjelang waktu makan sahur ya. Maka itu sebaiknya, kenapa kemudian ada azan ya subuh itu 2 kali, yaitu azannya Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal bin Rabah. Kalau Bilal bin Rabah azannya masih belum waktu subuh, kalau Abdullah bin Umi Maktum azannya waktu subuh. Nah, azannya Bilal ini adalah agar orang yang sudah sholat ya, kalau sudah selesai sholat, artinya dia sholat itu agar cepat menyelesaikan kemudian makan sahur ya, atau sebaliknya bagi yang tidur agar dia kemudian bisa bangun ya untuk melaksanakan sholat kalau seandainya tidak puasa. Tapi kalau seandainya puasa berarti agar yang tertidur itu kemudian bangun untuk melaksanakan makan sahur ya. Itu. Wah, ini masih bahasan tentang sholat witir lagi. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, hai Abdullah, la takun mithla fulanin, kamu jangan seperti fulan, kana yaqumu minal laili ya, orang itu melaksanakan qiyamul lail ya, fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Artinya maksudnya jangan kalau beramal itu kemudian enggak istiqomah. Yang baik itu orang itu ya istiqomah ya. Sebaiknya misalnya kalau sholat tahajud biasanya 8 rakaat ya, usahakan 8 rakaat. Jangan kemudian kadang 20 rakaat, kadang cuma 2 rakaat. Lain kali cuma 4 rakaat. Jadi sebaiknya itu istiqomah meskipun sedikit ya, meskipun sedikit. Misalnya sholat tahajudnya cuma 4 rakaat, ya sudah nggak apa-apa 4 rakaat. Yang penting adalah istiqomah, bukan kemudian sekali mengerjakan kadang enggak, kadang mengerjakan kadang tidak. Nah itu nggak baik ya, karena ibadah itu sebaiknya adalah dengan cara yang istiqomah. Baik, barangkali karena masih hadis tentang witir masih banyak, jadi insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup ya. Bahasan witirnya belum habis, jadi kalau yang masih bertanya bisa pada pertemuan berikutnya. Mari sama-sama kita akhiri ta'lim kita dengan baca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan yang kita bahas membawa manfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.